Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga pendengar radio-radio lain dan para netizen melalui akun manapun, serta para pemirsa beberapa stasiun TV, Persada TV, Niaga TV dan TV-TV lain, serta kami sapa juga para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umroh di bawah pengelolaan Mumtaz Travel ataupun Nasratul Ummah Travel di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u Wad-Dawa. Kita kemarin sudah menerangkan jenis-jenis dosa. Sekarang kita akan bahas bahwa dari segi besar dan kecilnya dosa ada dua macam. Ada dosa besar dan dosa kecil. Al-Quran, sunnah Nabi SAW yang sahihah, ijma para sahabat, badan para imam setelah mereka, semuanya menyatakan bahwa dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Seperti surah An-Nisa ayat 31. Allah menyatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari diri kalian, maka kami akan hapus dari diri kalian dosa-dosa kalian dan kami masukkan kalian ke dalam surga dengan cara masuk yang sangat mulia. Ayat ini menyatakan ada dosa besar. Juga dalam surah An-Najm ayat 32 Allah menyatakan alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji yang juga besar. Ada dosa besar, berarti ada juga dosa kecil. Dan banyak lagi ayat yang lain yang semakna dengan itu. Termasuk hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu menghapus dosa-dosa antara kedua amalan-amalan tersebut apabila dijauhi dosa-dosa besar. Istilah adanya dosa besar ini menunjukkan, mengisyaratkan ada juga dosa kecil. Nah, amal-amal tersebut, baik sholat yang 5 waktu, sholat Jumat, saum Ramadan, itu menjadi amal penghapus terhadap dosa dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama ada amal-amalan yang hanya menghapus dosa-dosa kecil karena kelemahan dari amalan tersebut.
baik lemah dari segi keikhlasan, lemah dari menunaikan hak-hak dari amalan tersebut. Jadi asal-asalan, salatnya asal-asalan, saumnya Ramadan asal-asalan, demikian juga Jumatannya asal-asalan, lemah. Makanya karena kelemahan hanya menghapus dosa-dosa kecil. Taubahnya seperti obat yang kurang ampuh, kurang mujarab, yang lemah, maka dia hanya akan melemahkan atau menghapus hanya penyakit-penyakit yang enteng dan ringan, sesuai dengan kualitas dan kuantitas dari obat tersebut. Umpama dosisnya kurang, keampuhannya kurang, hanya akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang enteng-enteng, yang ringan-ringan. Yang berat-beratnya mah tidak berubah sama sekali. Nah, seperti itu pula amalan-amalan yang asal-asalan. Mungkin kalau sholat dia kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang mutaba'ah, kurang sungguh-sungguh, lemah sholatnya. Maka efeknya lemah di dalam hal menghapus dosa, hanya dosa-dosa kecil. Itu yang pertama. Kedua, ada amalan yang antuqawimas shaghair, mampu menghapus seluruh dosa kecil, tapi tidak sampai mampu menghapus dosa-dosa besar. Kalau tadi dosa kecilnya juga hanya sebagian yang terhapus, tidak seluruhnya. Karena kelemahan amalnya. Kalau yang sekarang ini seluruh dosa kecil terhapus. Karena lebih kuat dari yang pertama tadi. Adapun yang ketiga adalah an tuqawwiya ala takfiris shaghair wa tabqa fiha quwwatun tukaffiru biha ba'dal kabair. Ada amalan-amalan yang mampu menghapus seluruh dosa kecil dan masih ada tersisa kekuatan untuk menghapus sebagian dari dosa-dosa besar. Hanya sebagian, tidak seluruhnya. Jadi itulah 3 jenis amalan penghapus dosa. Ada yang karena kelemahannya menghapus sebagian dosa kecil. Ada yang bisa menghapus seluruh dosa kecil, tapi tidak mampu menghapus dosa besar. Ada amal soleh yang bisa menghapus seluruh dosa kecil dan masih bisa menghapus sebagian dari dosa besar. Coba perhatikan penjelasan ini, karena penjelasan ini bisa menghilangkan sebagian iskalat. Iskalatnya perkara-perkara yang samar. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi SAW pun mengisyaratkan, bahkan merinci beberapa dosa besar. Kata beliau, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Mau enggak aku jelaskan kepada kalian tentang dosa-dosa besar? Qulna bala ya Rasulullah. Kami semua menjawab, ya mau wahai Rasulullah. Maka beliau menyatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa syahadatuz zur. Dosa-dosa besar itu pertama syirik kepada Allah. Syirik bahasa Arab ya, bukan bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Syirik bahasa Arab artinya menduakan Allah dalam hal ibadah. Kedua, menyakiti hati kedua orang tua. Dan yang ketiga, memberikan persaksian palsu. Ini 3 dosa besar. 3 ini bukan hasar, bukan hanya 3-3-nya. Banyak yang lain. Hanya inilah 3 besar dari ranking pertama di antara dosa-dosa besar. Pertama syirik, kedua menyakiti orang tua, yang ketiga memberikan kesaksian palsu.
Ini menunjukkan ada dosa besar, berarti ada juga dosa kecil. Dalam hadis lain masih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, masih juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. 7 jenis dosa, 7 jenis kesalahan besar, dosa besar yang bisa menyebabkan pelakunya binasa karena terazab oleh Allah Azza wa Jalla. Qila, ditanyakan, wa ma hunna ya Rasulullah, apa sajakah ke-7 dosa besar yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Lalu beliau menjawab, al-isyraku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalla yawmaz zuhaf wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Ke-7 dosa besar yang membinasakan itu adalah pertama syirik kepada Allah, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh dengan alasan benar itu pertama tentu saja di peperangan. Yang kedua, umpamanya ada orang melakukan kejahatan, hukumannya bunuh. Contohnya umpamanya berzina, hukumnya dirajam sampai mati. Tapi itu Al-Gojo yang melaksanakannya atas putusan hakim. Hakim yang menetapkan. Gak bisa sembarang orang. Kita menemukan ada orang berzina, digerebek langsung dirajam oleh kita. Gak boleh. Kita gak berwenang. Atau umpamanya pencuri ini, dia ketangkap, potong tangan. Gak boleh. Itu bukan wewenang kita. Wewenang hakim. Jadi yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Keempatnya, memakan harta anak yatim. Kelimanya, memakan harta riba. Keenamnya, lari dari medan perang. Dan yang ketujuhnya, menuduh wanita-wanita yang mukminat, yang bersih, yang selalu menjaga diri dengan tuduhan berzina. Itu termasuk dosa besar dan membinasakan pelakunya. Hadis ini pun mengisyaratkan kalau ada dosa besar berarti juga ada dosa kecil. Masih dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu su'ila ayu dzambi a'zam indallah, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam ditanya dosa apa yang paling besar di sisi Allah. Beliau menjawab, antad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaq. Dosa besar pertama, engkau menyeru kepada tandingan selain Allah. Engkau beribadah kepada selain Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Engkau berdoa kepada selain Allah padahal Allah yang menciptakan. Itu dosa besar pertama, terbesar. Thumma lalu ditanya lagi setelah itu apa? Beliau menjawab, antaqtula waladak makhafatan ayat amma ma'aka. Kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir anakmu akan makan bersamamu, mengurangi jatah makanmu, mengurangi jatah rizqimu. Akhirnya anak kecil dibunuh karena takut kelaparan. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rizki mereka dan rizki kamu. Jadi ini ayat yang melarang. Melanggarnya tentu saja dosa besar. Qila thumma lalu ditanya lagi, lalu dosa besar apa lagi setelah itu? Beliau menjawab, antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu.
Tidak berarti kalau berzina dengan istri yang jauh nggak dikenal dosanya tidak besar. Tapi ini lebih besar. Berzina dengan siapapun dosanya besar. Super gede. Tapi lebih lagi apabila berzina itu dilakukan dengan istri tetangga. Lalu berdasarkan dialog antara sahabat dengan Nabi SAW ini turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 68. Allah berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun." Orang-orang ibadur rahman adalah orang-orang yang mereka itu tidak berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berdoanya hanya kepada Allah. Dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang benar, dan juga tidak berzina. Ini menunjukkan 3 perbuatan ini, yaitu syirik dalam bentuk berdoa kepada selain Allah atau membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, dan yang ketiganya berzina, merupakan dosa-dosa besar. Walhasil baik Al-Quran, hadis Nabi SAW dan ijma' para sahabat dan para ulama menyatakan bahwa dosa itu ada dosa besar dan ada dosa kecil. Di kalangan orang-orang yang meyakini adanya dosa besar dan dosa kecil, mereka ikhtilaf apakah jumlah dosa besar itu sudah bisa diketahui jumlahnya ataukah tidak. Mereka ini kemudian menyatakan ikhtilaf, ada yang menyatakan ya sudah ditetapkan sekian jenis dosa besar. Ada yang menyatakan tidak. Ikhtilaf para ulama. Di antara orang-orang atau para ulama yang menyatakan bahwa jumlah dosa besar itu sudah tertentu jumlahnya, mereka ikhtilaf juga berapa. Berkata Abdullah bin Mas'ud, dosa-dosa besar itu hanya ada 4. Berkata Abdullah bin Umar, dosa-dosa besar itu ada 7. Berkata Abdullah bin Amr bin As, ada 9. Berkata yang lainnya ada 11. Yang lainnya ada yang menyatakan 70. Imam Az-Zahabi menyusun kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Ada berapa dosa besar yang beliau tulis di sana? Lebih dari 70. Sekitar 72 jenis dosa besar. Berkata Abu Talib Al-Makki di dalam kitab Qutul Qulub, beliau menyatakan, jama'atuha min aqwalis sahabah fawajadtuha arba'ah fil qalb wa hiya asyirku billah wal israr al ma'siyah wal qunut min rahmatillah wal aman min makarillah wa arba'ah fil lisan wa hiya syahadatu zur wa qadhaful musanat wal yaminul ghamus was sihr wa thalathatun fil batan syurbul khamr wa aklu malil yatim wa aklu riba wa thnatani fil farj wa huma az-zina wal liwat wa thnatani fil yadain wa huma al-qatl was saraqah wa wahidun fil rajulain fi rizlain wa hiya al-firar min az-zuhab wa wahidatun tata'allaqu bi jam'il jasad wa hiya uququl walidain. Kata Abu Talib Al-Makki, aku telah mengumpulkan ucapan para sahabat dalam masalah ini. Aku temukan beberapa jenis dosa itu sebagai berikut. Jenis dosa besar ada 4 yang dilakukan oleh hati. Yaitu pertama syirik kepada Allah. Meyakini ada sembahan lain selain Allah. Itu amalan hati. Keduanya al-israr al-ma'asi, terus menerus di atas kemaksiatan, tidak taubat dari dosa-dosa, itu adalah dosa besar. Ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Dan 4, aman dari makar Allah kepada dirinya.
4 dosa besar yang dilakukan oleh hati. Ada lagi 4 dosa besar yang dilakukan oleh lisan, yaitu memberikan persaksian palsu, menuduh wanita mukminat yang suci dan bersih dengan tuduhan zina. Ketiganya adalah sumpah palsu, dan keempat sihir. Sihir ada amalan lisannya berupa apa? Mantra-mantra, jampe-jampe harupat, gera gede gera lumpat. Itu adalah amalan lisan. Itu dosa besar. Dan ada 3 dosa besar yang berkaitan dengan perut, yaitu mabuk, minum minuman yang haram atau mengkonsumsi makanan yang haram. Makan daging babi, makan daging anjing, makan darah, makan bangkai. Itu yang haram secara zati, zat dari makanan itu haram. Ada lagi yang haram secara kasabi, yaitu hasil mencuri dan yang sejenisnya, hasil menipu, hasil merampok. Jadi yang pertama yang berkaitan dengan perut, dosa besar itu adalah minum khamar, makan harta anak yatim, makan harta riba. 3. Adapun dosa besar yang dilakukan oleh faraj hanya 2, yaitu berzinah dan liwat. Kalau berzinah dengan lawan jenis, kalau liwat itu dengan hubungan seksual sesama jenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Dan ada 2 dosa besar yang dilakukan oleh tangan, yaitu membunuh dan mencuri. Dan ada 1 dosa besar yang dilakukan oleh kaki, yaitu lari dari medan perang. Dan ada 1 dosa besar yang berkaitan dengan seluruh anggota badan, yaitu durhaka atau menyakiti hati kedua orang tua. Ini lihat ikhtilaf para ulama tentang berapa jumlah tertentu dari dosa-dosa besar. Jadi ada yang menyatakan dosa besar tertentu jumlahnya sudah ditentukan. Tapi ikhtilaf, ada yang menyatakan 4, ada yang menyatakan 7, ada yang menyatakan 9, ada yang 11, ada lagi yang 70, ada yang lebih lagi dari itu. Adapun orang yang tidak membatasi dosa besar dengan jumlah tertentu, kata mereka, kullu ma nahallahu anhu fil Qur'an fahuwa kabirah, wa ma naha anhu Rasul alaihi salatu wassalam fahuwa saghirah. Semua yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, bila melanggarnya adalah dosa besar. Adapun melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dosa kecil. Itu saja batasannya menurut sebagian ulama. Ulama lain lagi menyatakan maqtarana bin nahi anhu wa'idun min la'nin aw ghadabin aw uqubatin fahuwa kabirah, wa ma lam yaqtarin bihi syai' min dzalik fahuwa saghirah. Dosa apa saja, larangan apa saja yang disertai ancaman, baik berupa laknat, berupa murka Allah, berupa azab Allah, azab di dunia, di alam kubur sampai di akhirat, maka melanggar larangan tersebutlah dosa besar. Adapun kalau larangan itu tidak disertai dengan ancaman, baik ancaman laknat, ancaman murka Allah, ancaman azab Allah dunia, akhirat atau alam kubur, tidak ada ancaman, walaupun itu dilarang, maka melanggarnya adalah dosa kecil. Ini menurut sebagian ulama. Ada lagi ulama lain yang menyatakan kullu ma tarattaba alaihi haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah fahuwa kabirah, wa man lam yutarattab alaihi la hadza wa la hadza fahuwa saghirah. Ada lagi yang mendefinisikan atau membatasi dosa besar dan kecil itu adalah setiap dosa yang ada hukuman di dunia atau ancaman azab di akhirat, maka itu dosa besar. Mencuri dipotong tangannya,
mabuk dijilid, perampok dipotong secara bersilang antara tangan dan kaki, atau berzina dengan cara dicambuk kalau dia bujang dan lajang, atau dirajam kalau pernah menikah. Maka berarti itu dosa-dosa besar karena ada ancaman hukuman di dunia dan juga ada ancaman azab di akhirat. Maka kalau dosa tersebut tidak ada hukuman di dunia, maka itu adalah dosa kecil. Ada lagi yang menyatakan semua dosa yang disepakati haramnya oleh seluruh syariat, baik syariat zaman Nabi SAW atau zaman-zaman sebelum beliau, zaman Nabi-Nabi baheula, disepakati keharamannya, maka itu termasuk dosa besar. Adapun kalau hanya diharamkan oleh sebagian syariat tapi tidak diharamkan di syariat yang lain, maka itu termasuk kecil, dosa kecil. Ada lagi yang berpendapat kullu ma la'anallahu wa rasuluhu fa'ilahu fahuwa kabirah. Semua dosa yang pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka itu dosa besar. Ada lagi yang menyatakan dosa besar hanyalah dosa yang disebutkan di awal surah An-Nisa. An-Nisa ayat yang ke-31 menyatakan, nah, kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Setelah Allah menjelaskan dosa-dosa yang dilarang, yang diharamkan untuk dilakukan, lalu Allah menyatakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang dari kamu, yang disebutkan di ayat sebelumnya, kami akan hapuskan dosa-dosa kalian. Jadi dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 30 dan 31. Jadi ikhtilaf para ulama ketika mendefinisikan atau menetapkan batasan dosa besar dan dosa kecil. Ada lagi yang menyatakan ulama-ulama yang tidak membagi dosa kepada dosa besar dan dosa kecil, enggak. Mereka menyatakan adzunubu kulluha bin nisbah ilal jur'ati 'ala Allah wa maksiyatihi wa mukhalafati amrih kabair. Dosa itu semuanya dilihat dari kelancangan si pelaku kepada Allah, kemaksiatan mereka, sikap mukhalafah atau menyelisih perintah Allah. Semua dosa adalah dosa besar. Karena ketika orang melakukan dosa, berarti orang itu melakukan kelancangan atau bahasa kasarnya kekurang ajaran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka melihat kepada orang yang durhaka kepada perintah Allah, melanggar apa yang Allah haramkan, maka mengharuskan semua dosa adalah dosa-dosa besar. Karena sama dalam hal kerusakan yang ditimbulkannya. Mereka yang berpendapat seperti itu memberikan penjelasan yang lebih. Kata mereka bahwa Allah Azza wa Jalla tidak bisa dimadaratkan oleh dosa yang dilakukan oleh manusia ataupun terpengaruh, enggak sama sekali. Maka dosa tidak dianggap, satu dosa tidak dianggap lebih besar daripada dosa yang lain. Karena apa? Karena semua dosa intinya murni kemaksiatan, penyimpangan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada perbedaan antara satu dosa dengan dosa yang lain. Semuanya dosa itu besar. Melihat semua dosa adalah bentuk kelancangan, keberanian dalam melanggar perintah Allah atau larangannya.
Mereka pun berkata lagi, yang menjadi dalil atas hal itu adalah kerusakan dosa hanya disebabkan karena sikap kelancangan dan keberanian terhadap hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apabila seseorang minum khamr, mabuk, atau melakukan hubungan seksual yang diharamkan, mungkin berhubungan dengan istrinya tapi di duburnya umpamanya, atau pada waktu haid, atau pada waktu saum Ramadan, atau berhubungan itu bukan dengan istrinya dalam arti berzina, tapi dia itu tidak meyakini keharamannya. Dia melakukan itu karena nggak tahu bahwa itu haram. Dosa apa tidak? Pada diri orang ini terkumpul dua kerusakan. Pertama, bodoh dia. Kebodohan menyebabkan dia tidak tahu bahwa itu haram. Yang kedua, melakukan perbuatan haram tersebut. Kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang yang meyakini keharamannya, tahu bahwa umpamanya minum khamar itu haram, tahu berzina itu haram, tapi dia lakukan, berarti dia hanya melakukan atau hanya memiliki satu kerusakan. Yaitu apa? Yaitu melakukan perbuatan haram. Tapi dia tidak bodoh dalam hal itu. Dia berilmu, tahu haramnya perbuatan tersebut. Kalau yang pertama tidak tahu, makanya melakukan, maka ada dua kerusakan. Maka orang yang tahu keharamannya tersebut, dia berhak memperoleh azab yang berbeda dengan azab orang yang pertama tadi. Dan ini menunjukkan bahwa rusaknya dosa itu dikarenakan karena kelancangan, keberanian, sikap nekat di dalam melanggar hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata lagi bahwa yang menjadi dalil tentang tidak adanya dosa besar dan dosa kecil, semua dosa adalah besar, adalah karena maksiat mengandung makna merendahkan perintah Allah yang ditaati, melanggar keharaman yang Allah larang, maka tak ada perbedaan antara satu dosa dengan dosa lain. Semua dosa adalah besar. Mereka berkata lagi, seorang hamba tidak boleh melihat besar atau kecilnya dosa pada dirinya. Tapi perhatikan kepada siapa dia melakukan kemaksiatan tersebut. Perhatikan keagungan zat yang dia bermaksiat kepadanya, yang dia melanggar keharamannya, maka tak ada bedanya antara satu maksiat dengan maksiat yang lain. Sebagai ilustrasi, kalau ada seorang raja yang ditaati, diagungkan, lalu dia menyuruh salah satu penggawanya untuk pergi umpamanya sebuah kepentingan, memikul misi, tugas, sebuah kepentingan ke negeri yang jauh. Di waktu yang sama, sang raja menyuruh penggawa lain untuk pergi untuk sebuah pekerjaan ke negeri yang dekat. Yang satu jauh, yang satu dekat. Tapi dua-duanya menolak tugas tersebut. Dua-duanya tidak melaksanakan, menyelisih perintah sang raja, maka pasti kedua-duanya dapat murka dari raja dan akan jatuh kedudukan kedua orang ini dalam pandangan sang raja. Bisa dihukum ya, bisa dipecat ya, dua-duanya dipecat.
Walaupun tugasnya berbeda, tapi dua-duanya tidak melaksanakan tugas sang raja. Sama aja, membuat raja murka, membuat raja menghukum, membuat raja memecat dari pekerjaannya. Mereka juga berkata lagi, berdasarkan hal itulah maka kemaksiatan orang penduduk Mekah yang tidak berhaji dengan orang yang tidak Jumatan padahal dekat masjid. Orang Mekah, penduduk Mekah pada waktu bulan haji tidak haji. Orang tidak Jumatan ke masjid padahal di samping masjid rumahnya. Maka itu lebih buruk di sisi Allah dibanding kemaksiatan orang yang jauh. Orang tidak Jumatan karena rumahnya jauh. Orang tidak haji karena berada di negeri yang jauh. Kewajiban orang yang dekat lebih besar daripada kewajiban orang yang jauh. Atau ada perumpamaan lain, kalau seseorang punya uang umpamanya 200 dirham. Dia sudah terkena kewajiban zakat. Tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Ada lagi orang lain memiliki 200 juta dirham. Kena zakat ya pastilah. Tapi dia juga tidak mengeluarkan zakatnya. Kedua-duanya ini sama akan mendapatkan murka Allah dan dapat hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama, hanya berbeda dalam hal kadar jumlah harta yang dimiliki, tapi sama-sama dua-duanya menolak perintah zakat. Dua-duanya sama akan peroleh azab. Dua-duanya sama akan memperoleh murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kedua-duanya ini terus-menerus tidak mau menunaikan zakat, baik sedikit ataupun banyak dari harta yang dimilikinya, kedua-duanya pun sama akan peroleh murka dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil para ulama ikhtilaf. Apakah ada dosa besar atau kecil? Sebagian ulama ya ada. Sebagian ulama lain enggak. Semua dosa adalah besar. Melihat kepada siapa dia berbuat dosa tersebut, yaitu kepada Allah. Sebagian ulama lain menyatakan ada dosa besar, ada dosa kecil karena Al-Quran dan hadis menjelaskan demikian. Yang menyatakan ada dosa besar dan dosa kecil berbeda berapa jumlah dosa besar. Dan apa batasan sebuah dosa disebut besar ataupun disebut kecil, semuanya diikhtilafkan menjadi beberapa kelompok pendapat seperti yang diterangkan tadi. Walhasil memang Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa dosa dari segi banyak atau sedikitnya, besar atau kecilnya, terbagi kepada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil sangat penting untuk bisa memahami beberapa ayat dan hadis bahwa ada amalan-amalan penghapus dosa kecil, ada amalan penghapus dosa besar. Dari sini kita penting untuk membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil, bagaimana cara menghapus dosa besar, bagaimana cara menghapus dosa kecil, dengan amal ibadah yang bagaimana, maka itu semua menjadi alasan kenapa harus mengetahui batasan dan kriteria dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ya. Inilah pembahasan kita di pagi hari ini, cukup sampai di sini saja dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga.
Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati wa azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini, kami memberikan kesempatan kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustaz. Silakan bisa melalui line telepon. Untuk antum yang ingin bertanya langsung bisa melalui line telepon di nomor 022868862637 ataupun bisa melalui pesan singkat. Kirimkan pertanyaannya melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081122714776. Baik, kita angkat penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya masalah dosa besar dan dosa kecil. Di sini banyak istilah masalah dosa besar dan dosa kecil. Paling banyak pendapat. Bagaimana untuk bisa mengatasi atau mengerti, membedakan dosa besar maupun dosa kecil, karena ada yang mengatakan di situ semua dosa itu dosa besar. Ya, bagaimana untuk menerima hal-hal itu, kita harus tahu ilmunya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan dosa ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menyatakan semua dosa adalah besar. Ikhtilaf. Tapi yang lebih rajih, yang lebih kuat, menyatakan ada dosa besar dan ada dosa kecil. Lalu apa batasan dosa besar dan dosa kecil? Ya, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair menerangkan batasan dari dosa besar. Di antaranya adalah dosa besar adalah semua dosa yang terancam diazab baik di dunia, di alam kubur ataupun di akhirat. Itu termasuk dosa besar. Kedua, termasuk dosa besar adalah semua dosa yang mengundang laknat atau murka Allah. Umpamanya Allah melaknat orang yang demikian. Berarti perbuatan orang tersebut termasuk dosa besar. Ya. Atau dosa besar adalah dosa yang berupa melanggar apa yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Umpamanya tidak sholat, umpamanya tidak saum di bulan Ramadan, umpamanya tidak zakat padahal dia sudah kena kewajiban zakat, umpamanya tidak haji atau umrah padahal dia sudah berkemampuan untuk itu. Maka itu semua melalaikan perintah Allah, maka dosa besar. Atau melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Jangan mencela, menghina, jangan memberikan laqab atau sebutan-sebutan yang buruk, jangan suudzon, jangan tajasus, jangan ghibah, lalu dilanggar. Melanggarnya adalah dosa besar, apalagi ada ancaman azab di alam kubur, ada ancaman azab di akhirat bagi pelaku dari semua perbuatan tersebut, ya. Itu semuanya menjelaskan batasan dari dosa-dosa besar dan itulah penjelasan yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ada telepon dulu. Baik, ada penelpon. Kita akan angkat penelpon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Eis di Jalan Tir. Oke, Ibu Eis di Jalan Tir. Silakan Bu Eis. Iya Pak Ustadz, mohon maaf. Tanya di luar tema, Pak Ustadz. Silakan. Ini kalau sholat duha di akhir waktu, itu kalau waktu zuhur yang mendekati zuhur yang salam sholat itu sekitar beberapa menit sebelum azan kira-kira. Terus satu lagi, tadi pertanyaan yang pagi dari Bapak Maulid, barangkali Pak Ustadz salah tangkap yang ditanya sama Bapak itu
tetangganya itu non-muslim Pak Ustaz. Oh. Iya, makanya kayaknya takutnya salah Baik. jawabannya. Iya, terima kasih Bu. Iya. Itu aja. Mangga. Iya, Ibu Ais di Jalan Tir. Ya, barakallahu fik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah salat duha di akhir waktu, apakah boleh? Itu yang paling bagus. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Salat duha itu dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Ya, sekitar jam 10, jam 11. Tapi jangan sampai zuhur. Kalau zuhur sudah habis waktunya. Dan itu saat terbaik untuk sholat duha bila memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan karena jam-jam tersebut adalah jam kerja, orang bekerja, maka dibolehkan bagi orang tersebut melakukan sholat duha di awal waktu di pagi hari setelah matahari terbit, ya, jam 7, jam 8. Silakan melakukan sholat duha, tapi yang terbaik adalah memang ketika menjelang zuhur sekitar jam 11, setengah 12, maka dibolehkan sebelum dikumandangkannya sholat zuhur, ya. Itu yang pertama. Kedua, tadi pagi ya ada pertanyaan ba'da subuh kita membahas kitab Al-Usuluts Tsalatsah. Ada pertanyaan dari Kang Mulud di Bogor, tapi saya salah tangkap dari pertanyaannya karena memang audionya yang saat tadi itu kurang jelas. Tadi tempatnya di masjid sehingga sound systemnya agak kurang jelas ketika ada telepon. Kang Mulud tadi ada pertanyaan kalau tetangganya ada yang non muslim lalu sakit lalu minta didoakan. Apa boleh mendoakan kesembuhan bagi orang yang kafir? Ya, orang kafir. Iya, mengupayakan kesembuhan atau kebaikan menolong orang kafir tentu saja dibolehkan dan dianjurkan. Jangankan kafir biasa, kafir harbi. Kita mengetahui ketika pasukan kaum muslimin mau bertempur dengan pasukan kafir, ternyata diperoleh berita jenderal panglima pasukan kafir itu sakit. Maka Khalid bin Walid radhiyallahu an yang saat itu menjadi panglima perang kaum muslimin membantu menolong mengirimkan dokter untuk menyembuhkannya. Padahal itu musuh yang besoknya mau perang, mau saling bunuh loh. Disembuhkan terlebih dahulu oleh tabib yang ahli dalam bidang pengobatan dari kalangan kaum muslimin. Apalagi bukan kafir harbi. Ada tetangga sakit, kita usahakan untuk disembuhkan baik dengan cara diobati, dibantu ataupun didoakan kesembuhan. Boleh tidak? Boleh. Karena mendoakan kesembuhan termasuk salah satu upaya untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Intinya menolong. Ya, dan kita berdoanya minta kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan itu menjadi jalan hidayah. Jadi dibolehkan untuk mendoakan kesembuhan bagi orang kafir yang sedang sakit, dan itu semoga menjadi jalan hidayah. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi, ada telepon. Baik, lagi. kita akan kembali mengangkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kang siapa di mana? Adrian di Buah Batu. Kang Adrian di Buah Batu. Silakan Kang. Ya. Afwan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Abu Haidar dan tim Tarbiyah Sunnah. Afwan Ustadz, Ana izin bertanya di luar tema mengenai fikih najis. Insya Allah, Ana mau mengontrak di sebuah rumah. Dan setelah mencari tahu info, diketahui bahwa pemilik rumah atau kontrakan tersebut dahulunya pernah memelihara anjing Ustadz. Dan sekarang kondisi rumah tersebut kosong, sudah lama tidak ditinggali. Nah, Ana minta saran atau nasihatnya Ustadz, apakah Ana tetap mengontrak di rumah tersebut atau lebih baik tidak? Karena Ana khawatir was-was akan adanya najis anjing tersebut atau sudah ada apa tidak.
Begitu saja Ustaz. Iya. Ya, syukron, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa jazakallahu khairan wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat Adrian di Buah Batu. Barakallahu fik. Iya. Ya pastilah kalau sebuah rumah ada anjing di sana pasti penuh najis ya. Boleh dikontrak boleh, tapi bersihin dulu ya, dikepel dulu, dibanjur dengan air, dikepel, disikat gitu ya, semua bagiannya. Tidak hanya lantainya, tapi mungkin dinding yang diperkirakan terkena dari tubuh anjing tersebut atau najis anjing tersebut ya, disikat silakan. Apa harus 7 kali satunya dengan tanah? Tidak. Kalau kepada benda-benda lain tidak. Kecuali kalau kita dijilat ke kulit kita ya. Maka 7 kali salah satunya dengan tanah ya, yang dicampur air kemudian baru dibasuh dengan air 7 kali. Adapun kalau kepada benda-benda lain tidak, cukup dibersihkan saja najis dari anjing tersebut dengan cara dikepel, dengan cara disikat gitu ya. Maka insya Allah kalau tadinya tadinya masih ada najis, sekarang sudah tidak ada najisnya setelah kita cuci bersih ya. Dan setelah itu boleh untuk ditempati. Insya Allah bisa ya. Nah, itu kalau mau dilanjut seperti itu silakan. Tapi kalau malas untuk ngepelnya juga harus disemprot, menggunakan banyak air gitu, disikat, mengeluarkan tenaga, ya nggak apa-apa. Silakan saja mencari kontrakan lain yang diyakini tidak ada anjing sebelumnya ya. Kalau mau boleh, tapi disikat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Hanira. Beliau tidak menyebutkan, dari Hanira di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga serta kru dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begini Ustaz, ada teman saya yang melakukan program hamil dengan cara bayi tabung. Nah, dari program tersebut menghasilkan 2 embrio. Alhamdulillah saat 1 embrio dimasukkan ke rahim berhasil berkembang dan hamilah teman saya itu. Kelebihan 1 embrionya lagi disimpan di rumah sakit dan sewaktu-waktu bisa diambil lagi seperti tindakan yang sebelumnya. Qadarullah sebelum diambil lagi embrio yang kedua ini, suami teman saya tersebut meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana status atau hukumnya jika teman saya itu akan ambil embrionya sedangkan suaminya telah meninggal, dan jika berhasil lagi kan hamil lagi tuh Ustadz, gimana menurut agama? Jazakallahu khair, barakallahu fiq, wa hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, wa fika barakallah wa jazakillahu khaira sawang sulna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program bayi tabung boleh kalau memang tidak ada jalan lain, tapi dengan syarat. Syarat yang pertama adalah bahwa sperma dan sel telur yang diambil itu harus dari suami istri yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dimasukkan ke rahim sang istri. Walaupun berasal dari suami istri yang sah, sperma dan sel telur, tapi kemudian dimasukkan ke rahim perempuan lain, ya nggak boleh. Nanti status anaknya jadi bingung, ibunya tuh yang mana gitu ya. Jadi boleh dengan syarat yang 2 tadi. Yang pertama, bahwa sperma dan sel telur yang diambil untuk pembuahan tersebut adalah dari pasangan suami istri. Yang kedua, disuntikannya itu ke rahim si istri yang memiliki sel telur tersebut ya. Itu yang pertama, boleh. Kemudian menjadi anak.
Kedua, kasus tentang yang tadi. Yang satu karena ada dua ternyata embrionya dan dua-duanya sehat. Yang pertama diambil dan sudah mengandung dan sudah melahirkan anak. Yang kedua mau diambil ternyata qadarullah masyafa'al. Suaminya sudah meninggal terlebih dahulu. Apakah boleh diambil lagi? Ya, kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh saja. Karena itu adalah sperma dari suaminya yang sah, ya. Apakah maslahat atau tidak? Ya, tergantung kondisi. Kalau umpamanya diambil kemudian hamil lagi, maka masa iddah dia itu harus sampai dia melahirkan nanti. Melahirkan anaknya yang keduanya. Mungkin saja nanti ada yang minat untuk meminang kembali, menikahi kembali, tidak bisa. Tapi kalau begitu suaminya meninggal, tunggu dulu masa iddah, kemudian ada yang langsung melamar, ya boleh dia terima, ya. Dan yang itu tadi nggak boleh lagi untuk disuntikan ke tubuhnya, karena dia sudah memiliki suami yang baru, ya. Jadi tergantung bagaimana keinginan si istri tadi. Apakah dia ingin segera menikah lagi setelah kematian suaminya? Kalau ingin segera ya menikah lagi, jangan diambil lagi embrio yang kedua. Tapi kalau saya mah nggak akan nikah lagi, cukup dengan satu saja, dan ingin punya anak lagi dari suami yang kemarin, maka boleh untuk diambil lagi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ya, lagi. syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Uus di Tasik. Assalamualaikum. Pak Ustadz, apakah kita berdosa ketika sholat matanya dipejamkan karena khawatir terganggu oleh anak-anak yang sering over bertingkahnya? Jazakallahu khairan katsiran. Silakan. Iya, wa jazakallahu khairan. Hukum asal sholat tidak boleh menutup mata, tidak boleh merem. Pertama, sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melek, tidak merem, ya. Dan itu diketahui dari banyak hadis yang sahih tentang hal itu. Di antaranya ketika beliau sedang sholat, ada kambing yang mau lewat, beliau menghalangi kambing tersebut, ya. Dan itu menunjukkan beliau melek. Yang kedua, merem ketika ibadah adalah tasyabbuh dengan orang-orang yang kafir ketika beribadah kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada sembahan-sembahan mereka. Salah satu cara ritual ibadah yang dilakukan oleh mereka, salah satunya adalah semedi umpama, itu dengan memejamkan mata. Oleh karena itulah maka hukum asal sholat tidak boleh sambil merem, tidak boleh sambil memejamkan mata, tapi harus terbuka, harus melek dan fokus melihat kepada mana, ke tempat sujud. Selama awal sampai akhir sholat, dari awal sampai akhir sholat, selama itu mata ditujukan kepada tempat sujud kecuali ketika tasyahud. Tasyahud melihat kepada isyarat telunjuknya. Dikatakan dalam hadis la tujawizu basaruhu isyaratahu, bahwa pandangan mata beliau tidak pernah lepas dari isyarat telunjuknya ketika tasyahud. Di luar tasyahud melihat ke tempat sujud dan tidak merem. Kecuali kalau ada uzur. Kalau tidak merem ada gangguan. Berupa apa? Berupa mungkin ada gambar-gambar, ada pemandangan, ada tingkah pola kucing yang lucu di sana gitu ya. Ketika sholat kucing itu, anak kucing itu sibuk sendiri gitu ya. Tingkahnya lucu sehingga mungkin bisa memancing kita untuk tertawa. Atau anak kecil umpamanya tingkahnya lucu memancing kita untuk tertawa. Atau ada gambar, atau ada banyak orang lalu lalang, atau di dinding umpamanya ada bacaan.
Dan kita tidak ada tempat sholat lain untuk saat itu kecuali di sana. Kalau tidak merem terganggu, maka silakan dibolehkan merem. Tapi kalau tidak ada gangguan apapun, maka tidak disunahkan untuk merem selama sholat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Umu Syarifah di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan tim Tarbiyah Sunnah dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Ustadz, izin bertanya, apakah kalau anak kita jatuh menyebutkan jampi-jampi, gera gede, gera lompat itu tidak boleh Ustadz? Karena nenek anak dulu suka bilang seperti itu kepada anak ketika jatuh atau sedang sakit di masa anak kecil. Mohon pencerahannya Ustadz, maksudnya itu dosa kecil atau bukan ya mengucapkan jampi-jampi tersebut Ustadz? Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakallahu khairan. Itu yang disebut dengan ruqyah atau jampe, atau dalam bahasa daerah semacam mantra-mantra gitu. Mantra-mantra yang mungkin berasal dari bahasa daerah tersebut, tetapi isinya tidak mengandung makna dari kesembuhan. Seperti jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat, gera sakola, kelas opat, jurug nyingkir, setan nyingkah, gera mawakuah bekah, gera abah, macam-macam. Itu enggak mengandung unsur doa sama sekali, ya. Maka itu sesuatu yang lagho. Sesuatu yang tidak ada makna. Tapi kalau dia meyakini bahwa kalimat tersebut bisa menyembuhkan, maka itu mengandung unsur syirik. Karena apa? Karena menetapkan jampe atau mantra yang tidak syar'i. Atau umpamanya diyakini jampe tersebut mengakibatkan leluhurnya, karuhunnya yang sudah meninggal itu merespon dan memberi kesembuhan kepada orang yang sakit, maka itu syirik. Karena berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau diyakini bahwa itu sebuah mantra yang mengakibatkan bisa sembuh karena ada ikut campur selain Allah, ikut campur dari roh-roh leluhurnya yang sudah meninggal, maka itu syirik. Tapi kalau umpamanya dia hanya sekedar menghibur anak gitu ya, agar anaknya itu tenang ketika sakitnya, jampe-jampe harupat, gera gede, gera lumpat dan seterusnya, maka itu tidak mengandung unsur syirik, tapi lagho. Dikhawatirkan nanti menimbulkan kesalahpahaman kepada si anak. Si anak meyakini, oh jampe-jampe harupat itu doa untuk kesembuhan. Padahal bukan. Akhirnya meninggalkan doa syar'i dan berpegang teguh kepada jampe-jampe harupat tadi. Maka tidak boleh ya, ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ya, syukur Ustaz. Telepon silakan. Baik, kita angkat penelepon yang telah masuk. Ya silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Bapak Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiika barakallah. Begini Ustaz, bagaimana caranya ketika seorang ahwat lagi sholat fardu, nggak taunya ada yang memberi salam Ustaz. Kejadiannya pernah istri anak alami ketika sholat asar, ada yang memberi salam. Yang memberi salam itu ahwat. Bagaimana cara memberitahu bahwa kita lagi sholat gitu Ustaz? Sudah Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa yang harus kita lakukan apabila kita sedang sholat lalu ada yang memberi salam? Pertama, kalau suara kita terdengar oleh orang yang beri salam itu, kita bisa memberi isyarat bahwa kita sedang sholat dengan cara mengeraskan suara takbir.
Allahu Akbar agar kedengaran oleh orang yang bertamu tersebut. Akhirnya si tamu tahu oh kita lagi sholat, maka dia akan menunggu, gitu ya. Kemudian masih Assalamualaikum, mungkin belum kedengaran. Sami Allahu liman hamidah, keraskan. Nanti mereka akan tahu bahwa kita sedang sholat, ya. Asal benar-benar ini, jangan sampai karena kita tidak mau ketamuan, lagi PW gitu, lagi posisi enak, mager, lagi duduk atau baringan santai ada tamu. Assalamualaikum, Allahu Akbar, pura-pura salat. Maka itu tidak boleh. Jadi bisa dengan cara seperti itu pertama. Kedua, kalau kita dekat dengan pintu, boleh kita bergeser tanpa membelakangi kiblat untuk membuka pintu. Buka pintu, tetaplah sholat menghadap kiblat, dan boleh memberi isyarat dengan tangan untuk masuk kepada si tamu. Nanti si tamu masuk, atau mungkin karena tahu dia menunggu di luar. Kalau mau masuk boleh masuk, ya. Begitu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Silakan, ada telepon. Baik, kita akan kembali mengangkat pertanyaan melalui telepon selanjutnya. Ya, silakan. Halo. Ya. Halo. Kalau sudah masuk silakan, Bapak atau Ibu. Oh, Bapak dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Silakan, Pak. Ya, silakan. Apakah kita memakai alat-alat kematian sensor ini termasuk seperti memakai listrik, memakai api saja, atau dicatu saja. Nah, jadi api bagaimana? Apakah termasuk itu? Apa sekali lagi, Bisa Pak? diulangi lagi, Pak? Bisa diperjelas lagi, dikeraskan suaranya? Artinya kalau umpamanya kita memakai alat-alat teknologi. Alat-alat teknologi. Teknologi ini kan macam-macam itu, ya. Iya. Nah, apakah itu termasuk bilik kecil kita memakai teknologi? Iya. Nah, itu tanyaan. Sudah? Baik. Iya, Bapak dari Sumatera Barat, barakallahu fiik. Menggunakan alat-alat teknologi apa syirik apa tidak? Kalau memang alat itu bermanfaat, berguna untuk sesuatu kebaikan, apalagi untuk kepentingan dakwah, tentu saja tidak syirik, Pak. Kita ada internet, kita ada umpamanya HP, ada televisi, ada kamera. Itu bisa digunakan untuk dakwah. Sebagai wasilah, sebagai alat untuk menyebar kebaikan. Maka tidak apa-apa, tidak terlarang. Itu bagus-bagus saja. HP bisa digunakan untuk dakwah, tentu saja bisa. Umpamanya ceramah seperti yang sedang kita lakukan, menggunakan banyak alat-alat teknologi, hasil dari teknologi, alat-alat komunikasi. Ada TV, ada HP, ada internet, ada media sosial, ada kamera, ada listrik, ada telepon. Semuanya itu teknologi dan bisa digunakan untuk kebaikan. Tentu saja tidak syirik. Boleh, ya. Jadi intinya menggunakan alat yang hukum asalnya mubah boleh. Bisa menjadi sumber pahala kalau dipakai kebaikan. Bisa menjadi sumber dosa kalau dipakai untuk keburukan. Menyebarkan konten-konten yang buruk. Kita punya HP lalu dipakai untuk searching, browsing perkara-perkara yang dosa, umpamanya membuka situs-situs porno atau membuka umpamanya lagu-lagu, nyanyian-nyanyian, apalagi yang menyanyikannya perempuan-perempuan dengan gerakan yang erotis ketika menyanyinya, itu bisa menjadi sumber keburukan, sumber dosa, ya. Intinya bahwa teknologi tidak dihukumi dengan hukum baik atau buruk, tapi mubah. Karena bisa dipakai untuk kebaikan, bisa dipakai untuk keburukan. Ketika dipakai kebaikan, maka menjadi baik. Menjadi
ladang pahala bagi kita. Ketika dipakai keburukan menjadi buruk, maka itu akan menjadi ladang dosa bagi kita. Dan dosa akibat teknologi itu bisa permanen sifatnya, jariah. Satu keburukan kita upload, maka terus jutaan orang melihat, menyebarkan keburukan itu. Walaupun kitanya sudah mati, tapi keburukan itu masih dinikmati, masih disebar oleh orang masih hidup, kita kebagian dosanya. Sebaliknya, kalau kita menyebarkan konten yang baik, dakwah dan yang sejenisnya, itu akan menjadi pahala jariah. Wallahu a'lam. Silakan lagi, ada telepon. Baik, lagi. kita akan angkat telepon selanjutnya. Ya, silakan. Halo. Sudah nyala tapi sudah putus. Ya, kita akan angkat terlebih dahulu dari pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita masih mengingat kebaikan orang tua yang sudah meninggal dan membicarakannya dengan keluarga ketika berkumpul dan masih menyimpan barang-barangnya, apakah itu termasuk meratap, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan. Ya, wa jazakallahu khairan. Kita ngumpul-ngumpul mengenang, membicarakan orang-orang yang sudah mati. Hukum asalnya boleh, tidak apa-apa. Tergantung efek dan tergantung isi pembicaraan. Kalau isi pembicaraannya menggibahi, menyebut-nyebut keburukan orang yang sudah mati, menggibahinya, maka tidak boleh. Walaupun sudah mati tidak boleh digibahi, ya. Nah, sekarang menyebut-nyebut kebaikannya tapi berefek buruk, maka tidak boleh juga. Umpama berefek buruk itu membuat keluarganya, anaknya, saudaranya menjadi sedih kemudian nangis lagi bersama, maka tidak boleh. Allah Azza wa Jalla melarang kita bersedih, wala tahzan. Jangan kamu bersedih, maknanya jangan membuat atau melakukan perbuatan atau ucapan yang bisa membuat kamu itu menjadi sedih. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari kesedihan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keresahan dan kesedihan. Nabi berlindung. Allah melarang kita bersedih. Maka jangan melakukan, mengucapkan ucapan atau perbuatan yang bisa membuat kita sedih. Sedih ini salah satu batu loncatan setan untuk menggoda manusia. Allah berfirman, kata Allah dalam Al-Quran, innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Bisik-bisik itu dari setan agar orang-orang yang beriman menjadi sedih karena hal itu, ya. Jadi salah satu di antara target setan dalam menggoda orang beriman agar sedih. Ketika sedih biasanya emosinya labil, mentalnya lemah, saat itu amat sangat mudah, lebih mudah untuk digoda kepada dosa lain yang lebih besar. Maka jangan melakukan apapun yang bisa membuat kita sedih, termasuk umpamanya membicarakan orang yang sudah meninggal yang membuat semua orang yang ada di sana menjadi sedih, maka tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, ada telepon, masih ada enggak? Baik. Ya, halo. Halo. Putus. Ya, terputus kembali. Kita akan angkat pertanyaan dari pesan di channel YouTube Ustadz dari Muhammad Zainal. Afan Ustadz mau tanya, kalau kita sholat duha di rumah sebelum ke kantor, misal jam 7, terus nanti di kantor setelah kerjaan kosong, misal jam 11 ingin salat lagi, apakah diperbolehkan Ustadz? Iya. Kalau ketika di rumah belum masuk jam kerja, maka kita boleh melakukan sholat duha. Kecuali kalau sholat di rumah, sholat duha menyebabkan kita terlambat masuk ke kantor, maka tidak boleh. Karena kita punya kewajiban untuk bekerja di kantor, ya. Dan itu komitmen kita. Rasul SAW menyatakan an-nasu ala syurutihim, al-muslimuna ala syurutihim. Manusia itu, ya, itu didasarkan kepada syarat atau perjanjian yang dibuat di antara sesama mereka.
Maka kalau sudah komitmen janji, umpamanya kita waktu di interview, dipanggil di interview, kau kerja di sini dari jam sekian sampai jam sekian, tugas ini dibayar sekian, fasilitas sekian, mau udah ditandatangan kontrak itu. Nah, itu jadi perjanjian yang wajib ditunaikan. Bekerja pada jam kerja kewajiban bagi kita. Nah, ketika bekerja di kantor, lalu jam 11 masih di jam kerja, kita melakukan sholat sunat, maka haram. Kenapa? Karena meninggalkan yang wajib hanya untuk mengejar yang sunnah. Maka tidak boleh kita melakukan sholat sunat atau sholat duha di jam-jam kerja. Kecuali kalau umpamanya sholat fardu. Karena sholat fardu itu hak Allah lebih wajib ditunaikan daripada hak manusia. Umpamanya sholat zuhurnya 11:30 kan di bulan tertentu ada ya jadwal sholat zuhur jam 11:30 lebih dikit gitu ya. Itu belum masanya jam istirahat jam 12. Tapi azan sudah berkumandang, tinggalkan pekerjaan. Tinggalkan kewajiban kepada sesama manusia untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk salat sunat maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, kita angkat penelpon dari itu ada ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Didit di Ciwastra. Silakan. Dengan Pak Didit di Ciwastra. Silakan. Iya. Mau nanya, Ustaz. Iya. Kalau sehubungan dengan yang meninggal nih, Ustaz, kita ya mohon maaf ini istri saya udah meninggal. Nah, tapi kita ziarah kubur tuh tiap hari itu ada hadisnya yang mengatakan misalnya boleh atau enggak atau gimana gitu, Ustaz, punten. Jadi mohon pencerahannya itu aja, Ustaz. Iya. Iya, makasih, Ustaz, itu aja, Ustaz. Mangga. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Didit di Ciwastra, barakallahu fik. Boleh nggak ziarah kubur? Boleh, dianjurkan. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inni qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut." Dulu aku sempat melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan kalian ziarah kubur. Karena semuanya ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Ini berlaku bagi laki ataupun perempuan. Perempuan boleh ziarah kubur? Boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, in azurul qabr famadza aqul?" Wahai Rasulullah, kalau aku ziarah kubur, apa yang harus aku doa apa yang harus aku baca? Oleh Nabi alaihi salatu wasallam diajarkan, quli assalamu alaikum ya ahla diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun. Diajarkan oleh beliau. Ya, ini menunjukkan dibolehkannya wanita. Kalau umpamanya tidak boleh, niscaya Nabi melarang kamu jangan ziarah kubur, makanya enggak harus tahu doanya. Oleh karena itu, seusai Nabi wafat, ya, Aisyah radhiyallahu anha suka berkunjung ziarah kubur ke makam adiknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan itu menunjukkan bolehnya wanita ziarah kubur apalagi laki-laki. Cuma para wanita itu tidak boleh terlalu sering. Seringnya wanita ziarah kubur menunjukkan kesedihan yang mendalam, dikhawatirkan meratap. Meratap itu apa? Bahasa Sundanya midangdam. Meratap adalah menangis dengan tangisan yang di luar atau melebihi batas kewajaran. Maka tidak boleh. Siapa wanita yang terlalu sering ziarah kubur, dia dilaknat. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat zawarat. Zawarat itu wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur. Karena apa? Dikhawatirkan meratap. Kalau ini berlaku, kenapa dihususkan wanita? Karena umumnya wanita yang seperti itu. Sama dengan umpamanya wanita yang meratap
karena kepergian orang yang dicintainya. Apabila dia tidak taubat dari dosa meratapnya akan diazab begini. Itu untuk wanita disebut. Bagaimana kalau laki-laki? Sama. Disebutkan wanita karena umumnya wanita lah yang seringnya melakukan demikian. Laki-laki biasanya lebih tegar. Tapi kalau ada laki-laki yang meratap, maka dosanya lebih lagi daripada wanita. Karena apa? Laki-laki dianugerahi ketegaran mental ya oleh Allah. Kalau sudah dikasih ketegaran kemudian masih meratap, ini keterlaluan. Ini lebay, maka tidak boleh. Termasuk wanita terlalu sering ziarah kubur dilaknat oleh Allah SWT. Ya, karena terlalu seringnya mengindikasikan pasti ada sesuatu. Pasti kesedihannya sangat mendalam. Dia ingin meratap di sana, itu yang terlarang. Dan kita sudah bahas tadi bahwa melakukan hal yang membuat kita sedih itu tidak boleh. Nah, adapun sekali-sekali wanita dibolehkan berziarah kubur, demikian juga laki-laki jangan terlalu sering setiap hari, sehari 2 kali, kemudian di kuburannya nangis. Nah, itu nggak boleh ya. Boleh sekali-sekali kita ziarah kubur, mendoakan dan mengingatkan bahwa kita pun akan mati seperti itu. Ya, cukup sampai di sini ya, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.